datang pemirsa, berjumpa kembali dengan Blora TV bersama saya Cinta Septiana Devi dalam edisi Blora This Week. Kita masuk ke berita yang pertama. Sebanyak 579 jemaah haji Kabupaten Blora 2025 resmi bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Momen tersebut ditandai dengan kegiatan silaturahmi haji yang digelar untuk mempererat hubungan antar jamaah sekaligus memperkuat peran IPHI di tengah masyarakat. Di Pendopo Bupati Blora pada hari Senin 21 Juli 2025. Bupati Haji Arif Rohman sebagai Ketua IPHI Kabupaten Blora menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada para seluruh jemaah haji. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa IPHI bukan hanya sekedar wadah silaturahim, melainkan memiliki posisi strategis dalam pembinaan umat. Bupati juga berpesan bisa menaji teladan melalui kegiatan sosial, keagamaan, hingga penguatan nilai-nilai kemasyarakatan. IPHI diharapkan menjadi motor penggerak kebaikan di tengah masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Bupati Arif yang juga Ketua IPHI Blora turut menyerahkan secara simbolis data jamaah kepada perwakilan IPHI Kecamatan. Selain itu, Bupati juga berkesempatan menyerahkan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada 13 kontributor liputan haji Kabupaten Blora 2025 yang telah berperan aktif mengabarkan pelaksanaan haji melalui kanal siaran Blora TV. Dalam acara silaturahmi tersebut, Bupati Blora turut mengapresiasi adanya inovasi berupa siaran live pelaksanaan haji, khususnya jamaah asal Blora. Sehingga bagi keluarga jamaah haji asal Blora dapat memantau dan mengetahui situasi pelaksanaan ibadah haji secara terkini. Tadi ada inovasi baru secara siaran live haji. Kelihatannya di Jawa Tengah baru Blora yang live seperti ini. Ini luar biasa. Sehingga kami yang di tanah air bisa memantau. Ada acara istighosah, kegiatan di sana seperti apa, ada acara liputan di sana, jelasnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah inovasi yang sangat baik. Pihaknya juga mengapresiasi para kontributor yang telah aktif mengabarkan. Di akhir sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Blora tahun ini. Ia berharap agar pelayanan haji dari tahun ke tahun dapat terus semakin membaik. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Blora Haji Rosikun mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Kabupaten Blora tahun ini berlangsung lancar. Alhamdulillah, perjalanan ibadah haji tahun 2025 telah terselenggara dengan baik dan telah selesai untuk keseluruhan Kabupaten Blora, ungkapnya. Disampaikan jumlah jamaah tahun 2025 yang telah berangkat menunaikan ibadah haji adalah 579. Semua jamaah telah kembali ke Kabupaten Blora dengan sehat dan selamat. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan resmi meluncurkan aplikasi Samin 119 yang merupakan sebuah inovasi panggilan gawat darurat terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan kasus darurat di Blora. Kegiatan launching ini digelar Selasa 22 Juli 2025 dan resmi langsung oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman. Dalam sambutannya, Bupati Blora menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan serta semua pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Blora. Terima kasih kepada seluruh petugas kesehatan dan juga teman-teman semuanya atas semua yang telah diberikan, sehingga pelayanan kesehatan kita semakin baik dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Namun demikian, kita tidak boleh berhenti di sini. Bupati menekankan pentingnya sosialisasi aplikasi ini kepada masyarakat luas. Menurutnya, aplikasi Samin 119 diharapkan dapat menjadi sarana yang cepat, akuntabel, dan profesional dalam merespon kondisi kegawat daruratan seperti kecelakaan, serangan jantung, stroke, dan kasus medis darurat lainnya. Bupati juga meminta Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran termasuk UGD untuk terus belajar dan menggali pengalaman dari daerah lain guna memperkuat sistem respon darurat ini. Beliau menegaskan bahwa keberadaan Samin 119 bukan hanya sebatas aplikasi, namun bagian dari sistem yang terintegrasi untuk menyelamatkan nyawa. Kita ingin PSC 119 ini terkoneksi dengan kepolisian, PMI, Dishub, Satpol PP, dan semua pihak yang bisa mendukung upaya penyelamatan. Semua harus terlibat agar layanan ini benar-benar maksimal, tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Edi Bidayat dalam sambutannya menjelaskan bahwa aplikasi Samin 119 telah bisa diunduh sejak 1 Juli 2025. Namun launching resmi baru bisa dilakukan hari ini karena berbagai pertimbangan teknis. Aplikasi ini menghadirkan layanan ambulans darurat dan ke depan kami mengupayakan bisa terkoneksi dengan mobil siaga yang ada di desa-desa. Saat ini kami sedang mengkaji apakah sopir mobil desa bisa aktif 24 jam atau tidak, ujar Kadinkes. Kami juga terima kasih kepada seluruh insan kesehatan dan juga teman-teman semuanya atas semua dedikasinya, sehingga dalam bidang kesehatan ini kepuasan masyarakat ini cukup bagus. Ini semua salah satunya juga peran dari teman-teman semuanya. Tapi tentunya kita tidak boleh berhenti untuk selalu melakukan inovasi. Jadi Pak Kadinkes sudah menyampaikan tentang layanan ini, tinggal bagaimana ini disosialisasikan pada masyarakat melalui media sosial dan juga forum-forum yang lainnya, yang mana diharapkan dari aplikasi ini akan ada respon yang cepat, terkoordinasi dan profesional terkait dengan panggilan pegawai daruratan dan memastikan. Kami juga minta agar kesiapan untuk ketika sudah ada layanan ini harus diimbangi dengan kecepatan yang menerima pasien ini, baik itu yang ada di puskesmas maupun yang ada di rumah sakit. Dirinya berharap dengan sinergi berbagai elemen layanan ini dapat memberikan penanganan yang cepat, tepat, dan menyeluruh kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan darurat, terutama di daerah terpencil dan akses terbatas. Pemerintah Kabupaten Blora berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan bijak, serta mendukung keberlanjutan sistem pelayanan gawat darurat yang lebih profesional dan tanggap. Masuk ke berita selanjutnya, Ahmad Fikri Haikal dari PIK-R Pradiva SMA Negeri 2 Blora dan Cynthia Aprilia Putri PIK-R Bima Karya Muda Kecamatan Blora terpilih sebagai Duta Genre Kabupaten Blora tahun 2025 dalam Grand Final Pemilihan Duta Generasi Berencana Kabupaten Blora tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal Selasa 22 Juli 2025 pagi di Pendopo, Kabupaten Blora. Total diikuti oleh 9 pasang peserta yang kemudian memperoleh nominasi juara dengan kategori yang berbeda-beda. Acara dibuka oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman serta dihadiri oleh Bunda Genre Kabupaten Blora Hajah Ainia Solihah, perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Kepala Dinas Dalduk KB Blora dan para perangkat daerah terkait lainnya. Puncaknya, saat pengumuman juara dalam kompetisi ini merupakan momen menegangkan sekaligus membahagiakan yang kembali disaksikan Bupati Blora yang juga merupakan ayah Genre serta Hajah Ainia Solihah selaku Bunda Genre Kabupaten Blora. Ahmad Fikri Haikal dari PIK-R Pradiva SMA Negeri 2 Blora dan Cynthia Aprilia Putri PIK-R Bima Karya Muda Kecamatan Blora terpilihlah sebagai Duta Genre Kabupaten Blora tahun 2025. Bupati Arif berharap agar Duta Genre yang tersebut dapat menjadi contoh bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Blora. Kan Bupati, Genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui Disampaikan Bupati, Genre adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dan pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan produksi. Berikut 9 pasang peserta Grand Final Duta Genre. Adapun masing-masing juaranya, juara 1 Ahmad Fikri Haikal, PIK-R Pradiva SMA Negeri 2 Blora, Cynthia Aprilia Putri, PIK-R Bima Karya Muda Kecamatan Blora. Juara 2 yaitu Hanif Abid Rais Akbar, PIK-R Gemilang SMA Negeri 1 Blora, dan Chelsea Aulia Sanubari Hapsari, PIK-R SMA Negeri 1 Tunjungan. Disusul juara 3 yaitu Happy Amanatus Syafaat, PIK-R
Arema Kecamatan Kedutuban, dan Natasha Fadli Wibowo, PIK R Gemilang SMA Negeri 1 Blora. Berita menarik selanjutnya, pembangunan kampus UNY di Blora mendekati kenyataan dan rencananya akan dilakukan di tahun 2026 dan untuk lokasinya dipilih di wilayah Blora Kota, tepatnya di dekat Kecamatan Blora dan Pasar Induk Sidomakmur. Hal itu diungkapkan oleh Rektor UNY Profesor Sumaryanto bersama jajarannya saat berkunjung ke Blora Selasa 22 Juli 2025 saat melakukan silaturahmi ke Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan Wakil Bupati Hajah Sri Setiorini di rumah dinas ke Bupati Blora. Diungkapkan Rektor Sumaryanto dirinya datang ke Blora untuk silaturahmi dan kunjungan balik menyusul baru-baru ini. Bupati Blora Arif Rohman berkunjung ke UNY sekaligus bersilaturahmi dengan sejumlah rektor perguruan tinggi swasta maupun yang politeknik yang ada di Blora. Sedikitnya ada sekitar 7 perguruan tinggi yang diajak komunikasi silaturahmi terkait rencana UNY mendirikan program studi di luar kampus utama PSDKU di Blora. Terkait lokasi pembangunan PSDKU nantinya, Profesor Sumaryanto mengungkap bahwa pihak UNY tertarik untuk memilih di wilayah Blora Kota, yakni di lahan yang berdekatan dengan kantor Kecamatan Blora maupun Pasar Blora yang menurutnya secara geografis strategis. Ia juga berharap agar di tahun 2026 sudah dapat dilakukan pembangunannya. Sementara itu, untuk jurusan yang akan dibuka adalah jurusan yang belum ada di Blora seperti terkait olahraga. Kami tidak hanya membangun kampus, untuk prodinya akan kami komunikasikan, kami konsul ke Pak Bupati dan para wakil, para pimpinan rektor supaya tidak kontraproduktif. Salah satu opsinya kami buka yang di sini tidak ada, yakni jurusan olahraga, paparnya. Maka nanti di samping ada prodi-prodi yang kita buka, salah satunya prodi olahraga karena kami ingin Blora tidak hanya Center of Actional by Subject Education, tapi juga by subjek olahraga terutama, tandas Profesor Sumaryanto. Disampaikan pula bahwa perguruan-perguruan tinggi yang ada di Blora adalah mitra bukan kompetitor. Semangat kami bersama-sama bersinergi. Nah, kalau kita gotong royong kan lebih kuat daripada parsial. Kami tidak menganggap kompetitor tetapi mitra, jaya bersama, sejahtera bersama, pungkas Rektor UNY. Sementara itu, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menyatakan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta UNY Profesor Dr. Sumaryanto beserta jajaran bersilaturahmi ke Blora pada kesempatan tersebut sekaligus juga bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi di Blora. Hari ini Profesor Sumaryanto Pak Rektor UNY silaturahmi ke Blora sebagai balasan kunjungan saya kemarin ke Jogja. Jadi kami tadi juga bersilaturahmi dengan rektor perguruan tinggi swasta maupun yang politeknik yang ada di Blora. Ada sekitar 7 perguruan tinggi dan kita menjalin komunikasi silaturahmi. Untuk kaitannya rencana UNY di Blora, ungkap Bupati Arif. Di silaturahmi tersebut, Bupati maupun Rektor UNY juga menyampaikan terkait rencana pendirian program studi di luar kampus utama PSDKU UNY dan berdiskusi dengan pimpinan perguruan tinggi di Blora. Pihaknya mengungkapkan bahwa dalam pendirian kampus UNY di Blora nantinya akan dilakukan perencanaan yang matang. Salah satunya dengan menghadirkan jurusan atau program studi yang tidak ada di Blora, seperti jurusan terkait olahraga, sehingga nantinya diharapkan juga dapat menarik mahasiswa dari daerah sekitar untuk menempuh pendidikan di Blora. Disampaikan Bupati bahwa Pemkab Blora menjalin kerjasama dengan hampir 55 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dalam rangka memajukan SDM Blora. Bupati juga mendorong pemberian beasiswa bagi masyarakat Blora untuk dapat kuliah baik di negeri maupun swasta, termasuk mendorong perguruan tinggi swasta agar berkembang. Masih banyak lulusan STLTA sederajat yang belum lanjut kuliah. Kalau nanti ada kesempatan perguruan tinggi lebih banyak di Blora, ini membuat kesempatan anak-anak kita untuk bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, termasuk beasiswa nanti juga akan kita berikan. Beasiswa untuk kampus-kampus swasta juga kita dorong juga biar mereka juga tumbuh berkembang, tambahnya. Dijelaskan Bupati bahwa nantinya di samping pendirian kampus, ke depan UNY juga berencana akan membangun fasilitas pendukung seperti GOR, stadion maupun sarana prasarana olahraga lainnya. Sekaligus diharapkan dengan adanya fasilitas tersebut dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Blora.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Berita menarik lainnya masih berhubungan dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rahman berkesempatan menerima kedatangan 101 mahasiswa UNY yang akan melakukan program kuliah kerja nyata di Kabupaten Blora. Selasa 22 Juli 2025 di ruang rapat Baperida Blora. Bupati menyampaikan bahwa kegiatan KKN bukan sekedar kewajiban akademik, melainkan merupakan ruang nyata untuk mengasah kepekaan sosial, menggali potensi lokal, dan mendampingi masyarakat menciptakan inovasi berbasis kebutuhan. Bupati menyampaikan bahwa kegiatan KKN bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan merupakan ruang nyata untuk mengasah kepekaan sosial, menggali potensi lokal, dan mendampingi masyarakat menciptakan inovasi berbasis kebutuhan. Saya minta adik-adik mahasiswa bisa memetakan apa saja yang menjadi potensi wilayah, termasuk juga persoalan dan tantangan yang ada di sana, ungkap Bupati Arif. Rencananya sebanyak 101 mahasiswa tersebut akan melaksanakan KKN di 2 kecamatan, yakni Blora Kota dan Jepon. Untuk lokasi desa atau kelurahannya masing-masing di Kelurahan Bangkle, Kelurahan Ketujenar, Kelurahan Jepon, Desa Jepangrejo, dan Desa Plantungan. Kenali potensi itu, dampingi masyarakat dalam mengembangkan inovasi berbasis lokal. Ini bisa menjadi ruang kontribusi adik-adik untuk menguatkan ekonomi desa melalui teknologi tepat guna pengelolaan usaha kecil, pendidikan lingkungan, sampai literasi digital, jelasnya. Lebih lanjut, Bupati juga mengajak mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam isu strategis yang tengah menjadi fokus pemerintah daerah. Lebih lanjut, Bupati juga mengajak mahasiswa untuk ikut berkontribusi dalam isu strategis yang tengah menjadi fokus pemerintah daerah, seperti penguatan UMKM dan koperasi. Terlebih dengan adanya koperasi Desa Merah Putih, diharapkan mahasiswa bisa ikut belajar terkait pengembangannya di desanya, edukasi lingkungan, ketahanan pangan, hingga pendidikan untuk anak tidak sekolah atau TS. Bupati juga meminta agar mahasiswa menjalin komunikasi aktif dan kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga pemuda setempat. Dari interaksi dan kerja lapangan tersebut diharapkan lahir inovasi-inovasi kreatif yang nantinya bisa dipromosikan ke publik, termasuk di ajang Car Free Day sebagai salah satu wadah menampilkan hasil dan potensi desa binaan. Bupati Arif juga menyampaikan terima kasih kepada UNY atas kepercayaannya yang terus konsisten menjadikan Blora sebagai lokasi penempatan mahasiswa KKN. Ia berharap kerjasama antara Pemkab Blora dan UNY tidak hanya berhenti kepada kegiatan KKN, melainkan terus berlanjut dalam bentuk kolaborasi riset, inovasi pembangunan, hingga pengembangan SDM lokal. Akan melaksanakan kegiatan KKN mulai tanggal 22 Juli sampai 26 September ya. Pada lama sekali ya. Yang mana tersebar di Jepangrejo, Plantungan, Bangkle, Ketujenar, dan Jepon. Ini kalau dari sisi tempat ini ada ini enak ini. Jadi tema KKN-nya ini kampus berdampak melalui program mahasiswa mengabdi menuju hubungan budaya masyarakat yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Jadi ini sangat relevan dengan apa yang menjadi program kami dari Pemkab Blora. Oleh karena itu KKN ini saya kira tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tapi merupakan kesempatan bagi adik-adik semuanya, mahasiswa ini untuk turun ke bumi. Kemarin kan teori-teori ya, ilmunya di kampus. Nah ini adik-adik silahkan mendapatkan pembelajaran secara langsung untuk adik-adik belajar di tengah-tengah masyarakat. Acara penerimaan itu turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi UNY, Profesor Sony Novembri, MPD, PhD, para dosen pembimbing lapangan, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, dan Lurah Lokasi KKN, serta panitia dari pihak UNY. Rangkaian kegiatan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto antara jajaran pemerintah kampus dan peserta KKN.
Berita menarik selanjutnya, program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 secara resmi mulai dilaksanakan di Desa Kepoh, Kecamatan Jati pada hari Rabu 23 Juli 2025. Upacara pembukaan program ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri Dandim 0721 Blora Kapolres Blora serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Blora. Disampaikan Wabub, TMMD Sengkoyong ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, masyarakat, dan seluruh serta. Disampaikan Wabub, TMMD Sengkoyong ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemanunggalan antara elemen masyarakat dalam menjaga tali persaudaraan dan semangat gotong royong. Program TMMD ini juga sebagai wujud nyata kehadiran TNI bersama stakeholder lain di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih jelasnya. Wakil Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mendukung penuh pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 ini. Kontribusi aktif masyarakat dalam kegiatan ini akan sangat mempercepat pelaksanaan dan memastikan hasil yang optimal, di mana pembangunan tersebut tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga berkelanjutan. Mari kita bersama-sama bergotong royong berpartisipasi dalam proses pembangunan serta menjaga persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan bersama. Untuk diketahui, pelaksanaan program TMMD di Desa Kepoh ini menyasar dua aspek utama, yaitu fisik dan non-fisik, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan fisik berupa jalan makadam sekitar 2 km dan infrastruktur lainnya. Pada kegiatan fisik dilaksanakan pembangunan jalan makadam sepanjang 2.115 meter dengan lebar 2,5 meter, pembangunan talut sepanjang 90 meter dengan lebar 0,3 meter dan setinggi 0,7 meter, serta pembangunan plat beton berukuran 3 meter kali 1 meter, kali 1 meter sebagai sarana penunjang infrastruktur desa. Di Sengkuyung tahap ketiga tahun 2025 di Desa Kepoh, Kecamatan Jati ini. Peserta upacara yang saya hormati, TMMD Sengkuyung yang dilaksanakan setiap tahun merupakan bentuk sinergi antara TNI, masyarakat, dan seluruh stakeholder dalam rangka percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemanunggalan TNI bersama elemen masyarakat dalam menjaga tali persaudaraan dan semangat gotong royong. Program TMMD ini juga sebagai bukti wujud nyata kehadiran TNI bersama stakeholder lain di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Sementara itu, kegiatan non-fisik difokuskan pada peningkatan wawasan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai penyuluhan, di antaranya penyuluhan wawasan kebangsaan dan PPBN, penyuluhan penyelesaian hukum berbasis restoratif justice, serta penyuluhan peningkatan hasil pertanian dan penyuluhan lainnya. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ribuan anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan penuhi Gor Mustika Blora Sabtu 26 Juli 2025. Mereka semua hanyut dalam kemeriahan Festival Anak Blora Fablo 2025. Gelaran istimewa ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli. Anak-anak dari TK, SD, SMP hingga SMA ke Kabupaten Blora tampil memukau melalui beragam Anak-anak dari TK, SD, SMP hingga SMA se-Kabupaten Blora tampil memukau melalui beragam aksi panggung yang mengekspresikan kreativitas dan suara mereka sejak pagi hari di Gor Mustika Blora. Beragam pentas seni disuguhkan mulai dari tari tradisional, mendongeng hingga barongan. Suasana semakin khidmat saat Forum Anak Kabupaten Blora membacakan suara anak, sebuah refleksi aspirasi mereka tentang dunia anak hari ini.
Tak hanya itu, gelaran Fablo 2025 ini juga diramaikan dengan stand bazar buku yang menyajikan literatur anak dan bacaan edukatif. Cek kesehatan gratis, stand batik, hingga donor darah sebagai bentuk kepedulian sosial yang digagas bekerja sama dengan PMI Kabupaten Blora. Salah satu yang menarik perhatian adalah pembacaan karya para pemenang lomba menulis surat untuk Presiden. Mereka adalah Chandis Fitin Octavia dari SDN 2 Jepon, Rahmadasi Rizkita dari SMPN 2 Cepu, dan Nuril Istiqomah dari SRMA 18 Blora. Surat-surat tersebut menggambarkan pemikiran jernih dan harapan polos yang menyentuh hati dari generasi masa depan Blora. Bunda Forum Anak Kabupaten Blora Hajah Ainia Solihah dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan Fablo 2025. Ia menyebut festival ini sebagai wadah penting bagi anak-anak untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menyuarakan hak-haknya. Saya menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara karena melalui panggung ini anak-anak diberi ruang untuk berani mengekspresikan kreativitas mereka. Ini bukan sekadar hiburan, ini adalah bentuk penghormatan terhadap suara anak, ujarnya. Inilah Festival Anak Kabupaten Blora tahun 2025. Periksa orang yang sakit, ini luar biasa ini. Kita tanya dokter ini. Kamu kok tadi pengen diajari tren tabu itu apa? Suka musik? Oh iya, ini luar biasa. Yes, kasih temennya satunya. Namanya siapa? Aslam. Cita-citamu apa? Madam. Pemadam? Ya. Kenapa punya cita-cita jadi pemadam? Ya bisa madamin rumah. Madamin rumah kalau apa? Kebakaran? Ya. Wah, luar biasa, yang satu pengen jadi dokter, yang satu pengen jadi pemadam. Nah ini ada nih potret dari teman-teman kalian yang memberani luar biasa. Nah, ini adalah potret anak-anak Blora yang tentunya kita akan terus mendukung ya. Jadi pemerintah akan mendukung untuk mewujudkan cita-cita dari anak-anak kita yang ada di Kabupaten Blora. Terima kasih tadi ada lomba mengirim surat kepada Bapak Presiden. Nah, nanti saya kemarin langsung di WA dari staf Kementerian Sosial karena salah satu juaranya adalah dari sekolah rakyat yang ada di Cepu. Ini luar biasa. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, SIP MSI, turut hadir dan menyampaikan Selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh peserta dan masyarakat Blora. Berita penutup pada hari ini, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Blora masa bakti 2025-2028 resmi dilantik. Pelantikan itu dilakukan secara langsung oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Tengah, Amir Mahmud NS di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora pada Sabtu 26 Juli 2025. Konferkap PWI Blora periode 2025-2028 ini diikuti oleh 3 calon ketua, Abdul Muiz, Subekan, dan Heri Purnomo. Setelah pemilihan ketua yang alot, akhirnya Heri Purnomo terpilih menjadi Ketua PWI Kabupaten Blora tahun 2025-2028. Ketua PWI Jateng Amir Mahmud mengapresiasi suksesnya pelaksanaan konferensi hingga pelantikan pengurus PWI Kabupaten Blora. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman SIP MSI yang berkesempatan hadir turut serta mengucapkan selamat dan sukses kepada ketua dan seluruh pengurus PWI Blora yang baru saja dikukuhkan dan dilantik. Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pengurus sebelumnya atas segala pengabdian dan kontribusinya dalam membangun sinergi positif antara insan pers dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blora. Sementara itu, Ketua PWI Blora Heri Purnomo menyatakan siap mengemban amanah dan menjalin sinergitas dengan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan semua unsur lainnya. Dalam acara ini turut hadir Ketua DPRD Blora Mustafa, Sekda Blora Komanggede Irawadi, Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho, PWI Kabupaten Rembang dan Grobogan, ADM Perhutani, Kodim 0721 Blora, Polres Blora, Exxon Mobil Cepu, Pertamina. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di Blora TV dalam edisi Blora This Week selanjutnya.